Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Aji Lintang di channelnya LTG ya gitu deh. Dan hari ini hari yang istimewa. Gua kedatangan sebuah produk dari Fantech Indonesia. Ya, ini adalah dua buah mouse ya. Mouse seri terbarunya, seri kelanjutan dari VX ya. Setelah awal-awal itu VX7, kemudian ada VX8, lanjutan ada Phantom 2 VX6, dan sekarang ada VX9. Jadi yang dikirimin sama Fantech Indonesia ini adalah VX9 dan juga VX9S. Jadi sebelum gue bikin unboxing dan tutorialnya, berbagi cerita sedikit tentang brand Fantech ya. Brand Fantech itu adalah brand lokal. Katanya brand lokal begitu ya. Tapi kalau gue lihat produknya masih ada tulisan made in China tuh. Gimana tuh? Mungkin Cindo ya. Ya, Fantech adalah brand lokal yang mampu bersaing dengan brand-brand lainnya teman-temannya. Dia mampu bersaing dengan brand-brand lainnya karena apa? Karena gue udah ngerasain sendiri. Dikala gue nggak sanggup beli Avortek atau mouse-mouse X7 serta mouse-mouse yang lainnya yang mahal-mahal, gue pakai Fantech aja yang harganya cuma 100 ribuan itu udah worth it. Bahkan gue pakai sampai sekarang udah 3 tahun lebih. VX7 masih enak dipakai, performa masih bagus dan juga masih stabil. Bahkan kalau menurut gue Fantech itu VX7 khususnya ya, itu yang mampu bersaing dengan mouse X7 gitu cuy. Kalau kata gue begitu. Kenapa? Karena gue ngerasain sendiri ya, performa dari mouse-nya itu begitu stabil, terus build quality-nya juga bagus, dari kualitas kabelnya juga keren banget ya gitu kan, nggak gampang putus dan jarang terjadi error pada optikalnya ya. Chipsetnya cukup bagus. Tapi ketika mereka mengeluarkan Phantom 2 VX6 yang katanya berisi memori onboard, itu di situ ada sedikit kelemahan. Dan gua nggak tahu ya VX9 ini ada kelemahan apa enggak, karena udah cukup lama, sekitar 1 tahun juga ini mouse ya di launching, dan kita baru dikirimin buat dibikinin. By the way, gue mau ngucapin terima kasih buat Fantech yang udah selalu support dan juga ngirimin produknya. Thank you very much ya. Oke, gue bakal ulas secara jujur ya. Gue bakal ulas secara jujur gimana sih soal produk yang dia kirim. Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini adalah Fantech Kanata VX9. Yang ini VX9, yang ini VX9S. Ada apa ya? Ada perbedaan apa dari kedua mouse ini? Kenapa begitu berbeda ya? Dan ukuran boxnya juga berbeda. Untuk warnanya pun berbeda, beda semua. Gua belum tahu kayak gimana. Oke, let's go, kita copot dulu plastiknya. Untuk tampilan depannya ya, Kanata S gaming mouse katanya ya, gaming mouse katanya ini Kanata S. Kemudian yang ini Kanata biasa ya. Oh, di sini ada perbedaan. Ternyata di sini hanya menggunakan 3600 dpi untuk si Kanata yang biasa saja ya. Oh ya, untuk range harganya kalian bisa lihat di sini. Nanti untuk link pembeliannya gua bakal kasih langsung yang dari officialnya aja ya, biar nggak ada tipu-tipu. Tapi nanti gue juga bakal kasih rekomendasi yang murah-murah. Oke, untuk tampilan depan cukup berbeda, dan di sini ada sedikit penyok dari pengiriman. Is oke, nggak masalah karena kardusnya dari Kanata ini juga tebel juga ya guys ya. Oke, untuk bentuk desain mungkin kalau dari atas kelihatannya seperti sama, tapi sepertinya tidak sama ya, agak sedikit berbeda. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari samping, bertemakan Jepang-Jepang, ini kayak sakura-sakura gitu nggak sih? Ada yang bisa bahasa kanji. Nah, di kanannya kalau yang VX9 ada tulisannya VX9 gaming mouse. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ada spesifikasi untuk VX9 dan juga VX9S. Kalau dari Kanata S, gaming mouse VX9S ini kok tempelan, cok. 7200 dpi, 10 juta klik, 6 makro button, 82 gram beratnya gitu ya. Sama RGB guys, itu udah pasti ya, kalau gaming tuh harus RGB gitu kan biasanya. Itu menjadi kelebihan kah? Wah, gua nggak tahu ya untuk performa. Lanjut ke bagian kanan, di sini kembali kita menemukan
tulisan seperti ini, dan bedanya kalau misalkan di bagian ini Kanata ini cuma gambar mouse bagian samping ya. Keren sih, desainnya lumayan ya. Oh iya, gue belum bahas ya untuk Kanata yang VX9 nya. Dia memiliki 3600 dpi, 5 juta klik. Beda 5 juta sama si Kanata VX9S, dan juga memiliki 6 makro button. Ini lebih ringan, katanya cuma 77 gram. Terdapat RGB juga sama ya, 7 lightning effect katanya, 7 lightning effect yang kadang nggak terlalu berguna buat gue ya. Dan dengan model yang dinamis katanya seperti itu. Dan gue masih penasaran kenapa ini ditempel. Mari kita bongkar. Ada tempelan seperti ini. Gue bakal copot tempelannya ya. Ada sesuatu yang ditutupi. Oh, aslinya hanya bertuliskan 4800 dpi. Apakah ini sebuah scam? Gua nggak tahu ya. Gue cuma dikirimin, dan ini 7200 nya tempelan saja. 7200 nya tempelan guys. Gue bakal tempelin lagi, takutnya dia marah ya. Gue nggak tahu kenapa ditempel. Mungkin Fantek nanti bisa ngejelasin di kolom komentar atau kenapa ya. Ya nggak terlalu ini banget ya. Gue tetap berterima kasih, tapi gue balikin lagi, gue tempelin lagi. Masa cuma 480 ya? 4800 gitu ya. Jauh banget performanya ya dibandingkan Phantom 2 sama Venom. Hati-hati ya. Seri VX itu ada VX6, Phantom 2 VX6, dan juga VX8 ya teman-teman ya. VX8 itu Venom ya. Phantom 2 itu VX6. Oke, kita buka dari yang si Kanata dulu. Gue bakal buka dari yang si Kanata dulu. Jadi ini kita taruh di sini dulu. Gue bakal buka untuk si Kanata seperti apa isinya guys. Dari box ini. Ini masih segel ya. Oke, masih segel. Segelnya baru kebuka tuh tadi. Sejujurnya sih gue ragu kalau misalkan ada mouse dengan DPI rendah. Mengatasnamakan gaming itu gue ragu, soalnya gue udah pernah ngalamin gue beli dengan DPI yang rendah, hasilnya mengecewakan guys. Oke, di dalam box Kanata VX9. Jadi ini dia mouse-nya. Mouse-nya kabelnya warnanya merah ya. Di sini ada kartu garansi dan juga manual book. Oke, kartu garansi dan juga manual book. Gue juga banyak kartu garansi dari Fantek ini belum gue isi-isiin dari awal beli, tapi awet, tenang aja. Fantek produknya awet guys. VX7 gue aja masih aman sampai sekarang ya, nggak gue ganti. Oke, jadi untuk mouse-nya seperti ini, benar-benar sangat ringan. Untuk desainnya seperti ini, kita lihat bagian bawahnya, wow, Kanata VX9. Oke, di sini ada nomor seri ya, optikalnya, dan juga di sini aerodinamisnya, wah, cukup bagus ya. Nanti kita copot ini yang lapisan plastiknya ini guys, biar lebih enak, biar lebih smooth. Dan kalau misalkan digenggam sama tangan gue yang bantet ini ya, kayak agak sedikit ringan dan terlalu nggak terlalu kecil sih, enak sih, enak. Oke, kliki, ditahan button 5 juta klik katanya gitu ya. Untuk chipsetnya, dia chipset apa ya? Gue belum tahu nih guys. Ternyata dia menggunakan chipset A603EP dan A725F untuk VX9 guys. Wah, lumayan ya. Dilengkapi dengan lightning RGB juga ya. Untuk flash stable DPI, di sini DPI-nya ternyata cuma sampai 3600 DPI saja dengan polling rate 125 Hz. Kemudian frame rate maksimalnya 4000 fps. Switch lifetime 5 million klik, scroll wheel silicone rubber, kabel line 1,8 meter, nylon braided. Wah, udah cukup bagus ya. Untuk VX9 desainnya simple, logo Fantek kecil di bagian bawah seperti ini. Kita lanjut ke yang Kanata S. Bedanya apa sama si Kanata S? Kanata ya, bukan katana. Kanata guys. Oke, berarti kalau misalkan Kanata ini hampir sama dalamnya kayak waktu si Phantom 2 VX6 ya. Ada boxnya lagi. Nah, di dalam boxnya dia masih dibungkus lagi ya. Seperti biasa, ada kartu garansi dan juga manual books. Manual books.
Kartu garansi, oke, jadi koleksi banyak juga kartu garansi kita ya. VX9S di sini panjang ya, perangkat lunak, pengaturan dasar, oke, konfigurasi lanjutan. Nah ini nih yang nggak gua lihat nih. VX9 ada bisa disetting makro, tapi softwarenya apa tadi ya? Nah itu yang gue bingung guys. Di VX9 ya, di VX9 itu di ininya nggak ada untuk settingannya, emang bisa apa enggak gitu ya VX9 itu ya. VX9 dan VX9S kira-kira yang bisa makro yang mana nih? Dua-duanya bisa atau cuma salah satu dari dua seri ini? Nah, di sini ada pengaturan dasar, perangkat lunak. Oke, berarti kita bisa cari ya. Bisa cari di Fantech ID atau Fantech World. Mouse gaming Kanata VX. Oke, spesifikasinya untuk mouse-nya kita lihat dulu ya. Gua dapat yang warna putih dan desainnya wow, cukup bagus ya. Ini hampir gua rasa agak berbeda dengan ya. Ini mirip Phantom 2 PX6. Mirip, mungkin DNA-nya Phantom 2 PX6 ya. Tapi kalau bawahnya gua rasa agak sedikit berbeda. Di sini ada lagi logonya si Fantech. Kanata gaming mouse ya. Oke, made in China, yang katanya brand lokal tapi made in-nya China. Nggak tahu. Overall lumayan bagus ya untuk desainnya. Tombol-tombolnya juga nggak terlalu bising. Beda sama si. Nah. Oke. Agak sedikit soft yang 9X ini ya. VX9S ini terdengarnya kalau misalkan secara real ya, secara langsung itu terdengar agak sedikit soft gitu ya, empuk, nggak terlalu clicky gitu kan. Tapi padahal mungkin untuk ininya agak sedikit beda ya. Untuk apa sih namanya? Kalau kayak keyboard tuh capsnya gitu ya. Gue dapat warna putih dan ini rawan banget kotor ya. Oke. Dari kedua mouse ini bakal gue coba performanya untuk bermain game yaitu di point blank, karena sejauh ini game point blank aja yang FPS-nya bisa kenceng banget gitu ya, yang FPS-nya bisa kenceng sekenceng mungkin gitu kan, performa tinggi ya. Dan gua rasa untuk point blank juga kualitas grafiknya udah mulai tinggi gitu, jadi mungkin agak sedikit berat gitu ya. Kira-kira masih sanggup nggak ini mouse-mouse ini ya? Oke, mari kita cek untuk performa gamenya. Ya, gue bakal jelasin spesifikasi teknis untuk VX9S ya. Di sini sensornya menggunakan sensor optik dan mouse ini sudah dilengkapi dengan lampu cahaya RGB ya, teman-teman ya. DPI yang dapat disesuaikan dengan cepat dari 400 hingga 7200 DPI. Kecepatan akselerasinya di sini tertulis tembus hingga 60 fps. Luar biasa, gokil ya. Tingkat pollingnya 125 Hz, kecepatan polling maksimal 7000 fps. Mouse gaming banget gitu ya. Nah, ini tombol-tombol switch-nya ini tahan hingga 10 juta klik ya. Diklaim oleh Fantech ini tahan hingga 10 juta klik. Lumayan, ini bahan-bahannya awet ya. Bahan rodanya pun di sini menggunakan karet silikon dengan panjang kabel 1,8 meter nilon braided ya. Ini aman ini kalau misalkan ketekuk-tekuk ya, ketekuk-tekuk, ketarik-tarik ya, itu aman. Pada mouse ini terdapat 6 tombol yang bisa disetting makro juga ya teman-teman ya. Dilengkapi dengan software yang bisa di-download di Fantech World. Dan untuk pengaturan makro di sini juga ada di manual booknya ya teman-teman ya. Ini lengkap ya. Lengkap sekali di manual booknya, bahkan di manual booknya pun sudah ditulis ya. Tapi tetap kita akan jelaskan dengan video ya. Waktu gua coba main game point blank Fantech Kanata VX9 ini sih nggak ada masalah teman-teman ya. Hanya saja kecepatannya agak sedikit kurang gitu ya, karena kita biasa pakai yang 7 sampai 7200, mungkin ini faktor dari 3600 DPI yang hanya dimiliki oleh Fantech Kanata VX9 ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan gue pakai buat mode quickscope atau kikian gitu ya, main kucing gitu kan, ini agak-agak berat gitu, agak-agak lambat gitu cuy, dibandingkan mouse-mouse kayak VX6 gitu ya. Mungkin dikarenakan itu tadi, Kanata ini bukan untuk gaming FPS gitu. Kalau untuk main biasa mungkin oke lah, playable. Tapi untuk kecepatan tinggi itu ya dibilang nggak responsif,
tapi responsif gitu, cuma agak sedikit slow mellow aja. Mungkin buat yang main-main nyantai sih enak ini mouse ya gitu kan, atau lebih ke mouse kantor gitu ya buat office. Berbanding terbalik sama PX9S nya nih. Kalau misalkan PX9 itu udah bisa disetting makro nih temen-temen ya. Di antaranya gua coba buat no recoil, ini udah bisa ya. Buat no recoil udah bisa karena di fiturnya pun ada gitu kan untuk extended makro atau double click ya, atau yang tap-tapnya gitu guys. Dan kalau misalkan untuk quick change-nya juga bisa gua tes ya, aman-aman saja untuk makro quick change. Dan nanti gue bakal bikinin tutorialnya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah punya mouse Phanteks Kanata VX9S ini, tungguin aja teman-teman ya, tungguin gue upload setting makronya gitu ya, bisa no recoil dan juga quick change. Pasti nanti gue bakal bikin untuk tutorial makronya. Jadi segitu dulu mungkin yang bisa kita review hari ini ya, dari Kanata VX9 dan juga Kanata VX9S. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG ya gitu deh, mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video-video berikutnya.